Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya, kelas 10 bisnis daring pemasaran. Pada pagi hari ini, di hari Kamis ini, Ibu Arna mendoakan semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, tetap patuhi protokol kesehatan. Oke, di pagi hari ini Ibu Arna akan memaparkan atau menjelaskan materi kita yang pertama di bab pertama kita, yaitu mengenai bisnis dan lingkungannya. Ya, sebelum kita mulai, ada baiknya anak-anakku semuanya kita berdoa semoga kita sehat semua dan selamat semua. Dijauhkan dari berbagai macam penyakit. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah, kita mulai saja dengan membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Kalian anak-anak ibu kelas 10 BDP ya, kalian buka buku ini perencanaan bisnis ya, buku perencanaan bisnis. Bab pertama kalian buka ya, bab pertama kalian buka mengenai ya bisnis dan lingkungan ya di halaman 5 ya, dan materinya di halaman 7. Oke. Ibu Arna mulai ya. Pengertian dari di sini ada lingkungan bisnis. Yang pertama kita lihat di sini pengertian bisnis. Oke, kalian lihat di sini pengertian bisnis ada di buku kalian di halaman 7. Ya, di halaman 7 ada di sini pengertian bisnis. Kita lihat penjelasannya. Apa sih arti bisnis itu? Bisnis adalah suatu organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen dengan tujuan untuk mendapatkan laba. Itu namanya bisnis. Apalagi kalian di jurusan bisnis daring pemasaran. Ya, bisnis adalah suatu organisasi atau perusahaan yang menjual barang atau jasa kepada konsumen dengan tujuan mendapatkan laba atau keuntungan. Jadi kalau kalian mau menjual barang atau jasa, jasa itu pelayanan ya, kepada konsumen untuk mendapatkan keuntungan, itu namanya bisnis ya, atau usaha. Oke. Ada lagi bisnis berasal dari bahasa Inggris yaitu bisnis. Artinya atau di sini busy atau sibuk. Ya, jadi kalau kita menjalankan bisnis pasti kita sibuk dong menjalankan rutinitas kita sebagai pebisnis atau entrepreneur gitu ya, atau sebagai wirausahawan. Itu bisnis ya. Jadi bisnis itu sebuah organisasi atau perusahaan yang menjual barang atau jasa. Jasa itu pelayanan kepada konsumen dengan tujuan mendapatkan laba. Jadi yang dijual itu bukan barang saja, tapi ada berupa jasa atau pelayanan. Kalau barang kalian udah tahu ya, jual seblak, jual kopi, jual piscok, itu barang. Tapi kalau jual jasa, pelayanan, itu bisa hotel, rumah sakit, itu namanya jasa, pelayanan. Oke, tapi kalau restoran Bu, restoran dua, berarti jasa dan barang. Jadi ada barangnya, kalau restoran ya ada barangnya, ada produknya, ada jasanya berupa pelayanan kita terhadap si customer. Oke, di slide berikutnya. Slide berikutnya kalian lihat di halaman 8 itu ada teori pengelolaan bisnis. Ya, teori pengelolaan bisnis. Di situ ada dua macam yaitu primary stakeholder dan secondary stakeholder. Kalau primary stakeholder adalah kelompok yang berinteraksi dengan perusahaan dan mempengaruhi kemampuan perusahaan melakukan kegiatan utama perusahaan. Siapa saja sih yang disebut primary stakeholder? Yang pertama ada investor. Investor itu biasanya orang yang menanamkan sahamnya di perusahaan kita. Misalkan kita kurang modal, kurang uang gitu ya dalam menjalankan bisnis kita, kita perlu investor, perlu orang yang membantu kita dalam menanamkan modalnya atau meminjamkan modalnya. Lalu kreditor, ini juga sama kreditor ya. Lalu karyawan, berarti karyawan atau pegawai. Lalu ada pemasok, pemasok itu misalkan kamu mau buka usaha toko sepatu. Nah, itu ada pemasoknya dari mana? Suppliernya yang menyediakan barang-barang mentahnya gitu. Itu namanya pemasok. Lalu ada saluran pemasaran, maksudnya mau memasarkannya kemana aja nih. Itu saluran pemasaran. Lalu yang terakhir ada pelanggan. Itu yang termasuk di primary stakeholder. Kalau secondary stakeholder, kelompok dalam masyarakat yang dipengaruhi secara langsung maupun tidak langsung oleh kegiatan perusahaan.
Siapa saja di dalamnya yang termasuk secondary stakeholder? Pertama masyarakat umum, masyarakat sekitar ya. Lalu ada pemerintah pusat atau daerah. Itu. Lalu ada kelompok aktivis sosial. Ya kayak LBH, Lembaga Bantuan Hukum, ada misalkan dinas-dinas sosial, itu namanya secondary stakeholder. Kita lanjut ya. Buka kamu halaman 8, tujuan bisnis. Halaman 8 ya. Halaman 8, tujuan bisnis apa aja sih, Bu? Ya, tujuan bisnis yang pertama itu adanya market standing, yaitu penguasaan pasar yang akan menjadi jaminan bagi perusahaan untuk memperoleh pendapatan penjualan dan profit dalam jangka panjang. Maksudnya ini market standing ini begini, Nak. Kamu misalkan punya perusahaan yang tadi Ibu Arna bilang, misalkan sepatu, toko sepatu. Kamu harus tahu nih pendapatan penjualannya dalam per tahun, kan jangka panjang, berarti per tahunnya itu berapa? Berapa persen? Profitnya berapa? Mengalami kenaikan atau penurunan? Itu namanya market standing. Yang kedua, innovation atau inovasi. Inovasi itu berarti adanya atau menciptakan produk-produk baru. Misalkan kayaknya sepatunya bosen nih kalau bahannya dari kulit, kita bikin misalkan dari plastik atau dari karet gitu kan. Atau mau inovasi, kayaknya bosen nih kalau sepatunya modelnya datar, maksudnya biasa ya oval, mungkin mau next time-nya itu mau bentuknya itu misalkan kerucut atau agak sedikit lancip di depannya seperti itu. Jadi ada inovasi, ada perubahan dalam menciptakan produk supaya tidak bosan si pelanggannya. Oke. Lalu ada physical and financial resourcing. Artinya itu perusahaan memiliki tujuan penguasaan terhadap sumber daya fisik dan keuangan. Jadi dalam arti sama nih kayak market standing, kita bisa menganalisa nih sisi keuangannya meningkat atau menurun dari per periode, bisa per minggu, per bulan, per tahun, seperti itu. Lalu manager performance and development. Manajer merupakan orang yang secara operasional bertanggung jawab terhadap pencapaian tujuan organisasi. Artinya kalau kalian buka usaha, kalian ada tunjuk satu orang untuk menangani usaha tersebut. Kalian tunjuk manajernya siapa. Bisa kalian sendiri manajernya, atau bisa juga kalian menunjuk langsung orang lain yang kalian percayai untuk menjadi seorang manajer yang bisa mengelola bisnis tersebut. Jadi kalian nih yang sebagai ownernya, yang punyanya, cuman memperoleh keuntungannya saja. Jadi manajernya yang mengelola, yang mengatasi kalau ada masalah-masalah gitu ya, itu manajer performance. Jadi harus ada orang yang ditunjuk sebagai manajer di setiap usaha yang kita punya. Itu kalau kalian punya dana lebih untuk merekrut manajer. Kalau nggak punya ya berarti kalian sendiri yang menjadi manajernya. Lalu yang terakhir ada worker performance and attitude. Maksudnya itu sikap para karyawan harus kalian perhatikan. Sikapnya terhadap customer seperti apa, harus sopan, harus beretika, tidak boleh dengan customer itu semena-mena. Membedakan satu sama lain itu tidak boleh. Jadi harus pelayanannya harus baik. Itu worker, pekerja atau tenaga kerja atau karyawan atau pegawai. Oke? Jadi worker itu pegawai atau tenaga kerja. Yang terakhir adalah public responsibility, artinya mempunyai tanggung jawab. Ya, jadi mau pimpinan, mau bawahan, mau karyawan biasa, semua harus punya tanggung jawab terhadap pekerjaan yang dia emban, yang dia dapati, yang dia diperintahkan oleh atasan tuh harus tanggung jawab. Gitu ya, dikasih tugas apapun harus tanggung jawab. Dan itu public responsibility itu semua, jadi bukan hanya karyawan aja, ada ownernya yang selaku yang punya perusahaan itu, semua harus punya attitude yang baik terhadap masyarakat sekitar, terhadap customer, ya. Lalu tujuan bisnis, ya, tujuan bisnis di sini ada lagi. Melindungi usaha kecil menengah, melindungi lingkungan hidup sekitarnya, melindungi konsumen, terus pendapatan pemerintah. Jadi ini tujuan bisnis, kalian boleh pakai yang ini, boleh pakai yang ini. Kalau yang ini ada di buku kalian nih, ada di buku sini, ya. Kalau yang ini ada di buku kalian, kalau yang ini Ibu tujuan bisnisnya dari yang lain, tapi kurang lebihnya poinnya sama.
ya. Harus ada ibaratnya nih di sini harus ada tanggung jawab, harus ada attitude, harus ada inovasi gitu ya. Jadi harus memperhatikan keuntungan, jadi sama kurang lebih. Yang terakhir di halaman 8, perencanaan bisnis. Perencanaan bisnis, apa sih arti perencanaan? Artinya adalah fungsi manajemen yang berhubungan dengan pemilihan visi, misi, dan tujuan, serta strategi, kebijakan prosedur, aturan, program, dan anggaran. Itu perencanaan. Jadi intinya nih kamu kalau punya usaha harus menentukan visinya apa, tujuannya apa, strateginya apa, aturan-aturan yang mau dibuat apa, seperti itu. Biar kedepannya berkembang usaha yang kamu buat. Ya. Usaha atau bisnis artinya kegiatan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok individu yang dilaksanakan secara legal. Legal itu secara resmi, ya, bukan yang tidak resmi. Dengan menggunakan dan mengkombinasikan sumber daya dan faktor-faktor produksi untuk menyediakan barang atau jasa bagi masyarakat. Dan tentunya hasil akhirnya memperoleh laba. Ya, kita punya usaha pasti ujung-ujungnya mau dong ada profitnya, mau dong ada keuntungannya. Nggak mungkin dong kita buka usaha tidak mau ada profitnya. Kan kita sudah mengeluarkan modal. Seperti itu ya. Visi misinya apa aja sih Bu? Di sini ada visinya suatu pandangan jauh tentang perusahaan, tujuan-tujuan perusahaan dan apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Jadi paling nggak kita harus tahu nih tujuan kita ke depan membuka usaha. Ini apa? Usaha sepatu apa? Untuk apa ya? Gitu ada tujuannya. Seperti itu ya. Nah, ini syarat-syaratnya mengenai visi yaitu berorientasi ke depan. Maksudnya tuh harus kalau misalkan kita misalkan nih kita rasa produk kita udah menurun nih penjualannya, kita harus pikirin ke depannya seperti apa ya, mau melakukan apa ya, mau inovasi apa ya, harus kreatif. Tidak dibuat berdasarkan kondisi saat ini. Iya, jadi kalau misalkan kondisi saat ini lagi paceklik, lagi pandemi, lagi COVID, kira-kira kita jual usaha, kita buka usaha sepatu, ini kira-kira udah tepat belum ya gitu. Jadi harus dipikirkan yang tepat itu apa dengan kondisi saat ini gitu kan. Lalu mengekspresikan kreativitas. Nah, itu yang Ibu Arna bilang harus kreatif. Bosen kayaknya pelanggan dengan sepatu yang kita buat modelnya seperti ini, kita buat model yang lain. Misal biasanya sepatunya kulit, ini kalian bikin misalkan di painting, dilukis, digambar. Itu kan ada ya sepatu yang digambar, flat shoes kan ada tuh kayak gitu. Jadi harus kreatif, jangan bikinnya itu terus seperti itu. Jadi harus bentuknya, entah itu variannya. Kalau makanan nih variannya, misal variannya kalian mau yang variannya itu beraneka ragam. Ini misalkan makanan atau minuman ya, bukan sepatu. Misalkan variannya tuh beraneka ragam, itu harus kreatif. Nah, yang terakhir berdasar pada prinsip nilai yang mengandung penghargaan bagi masyarakat. Jadi kita walaupun membuka usaha ini, masyarakat sekitar harus kita hargai. Jangan sampai kita membuang limbah dari produk yang kita buat sampai mengganggu si masyarakatnya. Misalkan kamu mau buka tadi kan sepatu, ada limbahnya kan, kayak lem-lemnya atau air limbahnya itu mengganggu masyarakat sekitar, itu tidak boleh. Atau kamu mau membuat pabrik cat gitu kan, limbahnya tuh ada kan ya, kayak misalkan air-air kimianya gitu ya, itu jangan sampai mengganggu masyarakat. Gitu aja. Jadi penjelasan Bu Arna dari yang pertama mengenai lingkungan bisnis, mudah-mudahan kalian pahami, kalian cermati. Jangan lupa lihat penjelasan ini di YouTube channel sekolah dan beri tulisan hadir pada kolom komentarnya. Biar Bu Arna lihat kalian itu menyimak atau tidak materi ini, dan itu sebagai absensi di mata pelajaran perencanaan bisnis. Oke, itu aja, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.